إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Kita baru saja memasuki tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2021 yang lalu. Penetapan penanggalan Hijriah yang kita peringati itu tentu saja berkaitan erat dengan peristiwa hijrah yang sudah kita ketahui bersama. Peristiwa hijrah bukanlah peristiwa biasa, tetapi dia adalah skenario Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, selalu ada hikmah dan pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut. Di sisi lain, beberapa hari yang lalu kita juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus 2021. Kedua peringatan ini beriringan hanya berselang 1 pekan. Sayangnya, peringatan kedua peristiwa penting ini masih terbalut suasana pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Semoga peristiwa hijrah yang kita peringati bisa menjadi semangat untuk kita dan merdeka dari COVID-19. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Secara zahir, peristiwa hijrah adalah perintah Allah bagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berpindah dari Mekah ke Madinah, atau dulu yang dikenal dengan Yathrib. Mereka meninggalkan tanah kelahiran itu dengan hati yang berat. Kita barangkali juga dapat membayangkan bagaimana kepiluan mereka saat meninggalkan tanah kelahiran yang amat dicintainya. Hijrah bukanlah peristiwa pelarian seorang pemimpin agama, tetapi dia merupakan perjuangan berat yang penuh luka dan medan perjalanan yang berat. Dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah yang sedang beliau emban, yaitu dinul Islam. Hal ini dilakukan karena kaum muslimin pada saat itu tidak bebas atau merdeka untuk melaksanakan perintah Allah, menegakkan syariatnya di negeri yang terjajah oleh penguasa setempat. Begitulah gambaran beratnya ujian yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada sahabatnya radhiyallahu anhum ketika berhijrah. Oleh karena itu,
mari kita ambil pelajaran-pelajaran yang penting darinya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini dan yang akan datang, untuk selalu berproses menuju arah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Hijrah mengajarkan kita untuk menjadi mukmin dan muslim sejati, menjadi penolong agama Allah, dan berjuang untuk keluar dari kondisi yang sulit. Di masa ini, hijrah yang harus kita lakukan adalah berjuang mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa makna hijrah untuk kita saat ini? Saya akan menyampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, selalu berproses menuju arah yang lebih baik. Caranya adalah dengan menambah wawasan dan pengetahuan, menuntut ilmu, mengikuti kajian-kajian dan sebagainya. Kaitannya dengan wabah COVID-19 ini adalah kita harus mengupdate berbagai informasi tentang upaya pencegahan pandemi COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu belum mau merubah nasibnya sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi dengan cara ini kita telah berupaya untuk tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax yang menyesatkan. Selain itu, kita juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang masalah yang kita hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Kedua, meninggalkan segala hal yang buruk atau negatif menuju hal-hal yang lebih baik atau positif, baik dalam pikiran, keinginan, perkataan maupun perbuatan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus dijalankan ketika kita ingin berproses menuju arah yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika menggambarkan makna hijrah, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sidang rahimakumullah. Makna hijrah yang ketiga adalah meninggalkan egoisme menuju kerjasama dengan semua komponen masyarakat. Dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Perjuangan hijrah adalah perjuangan berat. Meraih kemerdekaan juga perjuangan berat. Saat ini berjuang membebaskan diri dari cengkraman penjajahan pandemi COVID-19 juga bukan sebuah perjuangan yang ringan. Dia bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi juga harus menjadi perjuangan seluruh komponen masyarakat yang bersama-sama ingin hijrah menuju kehidupan yang normal kembali. Mereka daripada penjajah yang tak kasat mata ini. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Makna hijrah yang kita kenal atau makna hijrah yang keempat adalah hijrah menuju kepasrahan dan kebergantungan kepada Allah As-Samad. Setelah kita berikhtiar dengan berbagai upaya, kini saatnya kita mengetuk pintu langit, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, menengadahkan tangan kita, berharap ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa penuh kekhusyuan, tawadu dan tadarru'. Tawadu adalah perilaku manusia yang memiliki watak tunduk, rendah hati, tidak sombong dan tidak memandang rendah terhadap sesama.
Dia adalah sikap batin yang menjelma dalam praktek lahiriah secara wajar dan bijaksana. Sedangkan tadarru' mengandung makna tadhallul, kerendahan dan kehinaan diri, dan istiqomah atau ketundukan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyat innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di luar itu semua, ada hal yang paling mendasar dan hikmah yang agung dari adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu wajibnya kita semua memperbaharui keislaman kita kepada Allah, Sang Pemilik dan Pengatur alam semesta ini. Dan inilah yang paling utama sebelum kita melakukan langkah-langkah di atas. Keyakinan kita kepada Allah, keimanan kepada Al-Khaliq, akhlak kepadanya, dan cara ibadah serta permohonan kita kepadanya, kepada pemilik kehidupan ini, harus terus diperbaharui dengan software yang asli. Kita tidak boleh tambal sulam. Salah satu contohnya, kita mengetahui betapa besar pahala dari ibadah haji ke Baitullah. Tetapi sudah 2 tahun ini ibadah tersebut dibatasi pelaksanaannya. Seolah-olah Al-Aziz dan Al-Kabir itu memaklumatkan kepada kita bahwa Dia tidak membutuhkan ibadah hambanya. Barangkali sebagian orang merasa bangga dengan gelar-gelar haji yang disandangnya, sedangkan Allah tidak menyukainya. Maka dibatasilah pelaksanaan ibadah haji dengan pandemi ini. Kita beribadah atau tidak, kita taat atau ingkar, kita maksiat atau tidak, kita melakukan amal kebaikan atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulkin syai'an." Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqqasa dzalika min mulkin syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal, dari yang sampai akhir, seluruhnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, hal itu tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita siapkan tekad kita, bersiap-siap untuk hijrah menuju arah yang lebih baik dalam segala aspek selama menjalani kehidupan. Karena memang hijrah menuju arah yang lebih baik ini harus terus dilakukan sepanjang hayat kita. Kini saatnya juga kita berjuang dan berhijrah menuju keadaan yang lebih baik, meraih kemerdekaan dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua dan Allah memberikan keberkahan pada kita semua, bisa menjalani hari demi hari, bisa menang dan merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua yang ini izinkan khatib mengingatkan diri khatib dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa merdeka dari pandemi Covid-19 ini. Kita bisa merapatkan saf-saf kita lagi dalam sholat berjamaah kita. Kita bisa kembali bersalaman bercengkrama kepada semua saudara, sahabat dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di hari-hari ke depan dan Allah jaga kita senantiasa istiqomah di jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini kama amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن ساداتنا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين واقض الدين عن المدينة واشفي مرضاة ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فجرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.